sumber dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ras saat ini dan juga penonton channel YouTube kami. Saat ini kami tengah berada di Hotel Kondotel, tepatnya di lantai 6 dengan kegiatan yang tengah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di mana saat ini tengah bersama dengan saya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bapak Haidir SSPT. Kita akan membahas terkait dengan kegiatan yang tengah tengah berlangsung, yaitu dengan tema sosialisasi peningkatan pengelolaan dapur sehat atasi stunting Kota Makassar. Nah, sebelum kita tanya-tanya ini Pak Kadis ya, kita ingin tahu dulu dan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. kita sedang berkesehatan. Iya, Pak Kadis, berbicara soal stunting, kita juga tahu bahwa Kota Makassar saat ini menuju zero stunting di Ya. tahun 2024. Apalagi kemarin ada aksi Pak Ya. Kadis ya, yang tengah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, melibatkan juga beberapa kelurahan, kecamatan. Nah, Ya. upaya yang saat ini tengah dilakukan oleh dinas Bapak sendiri seperti apa Pak Kadis? Ya, terima kasih. Kami sampaikan bahwa memang sesuai instruksi Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, minimal 13 kementerian atau lembaga harus terlibat langsung dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Makanya secara intensif, secara spesifik, pemerintah Kota Makassar ini banyak kegiatan-kegiatan memang bagaimana kita perang itu namanya stunting. Seperti kita laksanakan kemarin, aksi 3 konvergensi rembuk stunting dengan melibatkan beberapa SKPD dengan membuat suatu inovasi bagaimana percepatan stunting di SKPD masing-masing. Dan hari ini sesuai kita lihat di belakang saya ini, Dinas Pengendalian Penduduk melaksanakan bagaimana strategi inovasi dari program Maga Kencana memberikan makanan-makanan sehat bagi anak-anak dan kelompok yang berisiko stunting. Ada istilah namanya dikenal pengelolaan dasar. Pengelolaan dasar ini pengelolaan dapur sehat atasi stunting di dalam kampung keluarga berkualitas ada di tengah-tengah masyarakat. Karena memang semua intervensi yang dilakukan oleh kementerian maupun SKPD harus memang langsung berkaitan dengan masyarakat. Kecuali mungkin secara dinas PU bagaimana lingkungan atau sanitasi dari masyarakat itu harus memang kita optimalkan. Dan khusus Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar bagaimana preventif yang kita laksanakan. Salah satu kegiatan preventif seperti hari ini, pengelolaan dapur sehat atasi stunting yang harus kita memang siap kepada masyarakat menjemput ini anak-anak stunting dan memerangi bagaimana menserukan stunting di sekitarnya mereka. Ya itu. Ya Pak Kadis, kita juga tahu bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa sampai sejauh ini ya biarpun angkanya kecil Pak Kadis sekian persen, sekali. tetapi tentu pemerintah kota ingin melakukan zero stunting di tahun 2024. Nah, adakah kan kita tahu ada 153 kelurahan, 15 kecamatan di Kota Makassar, adakah kecamatan-kecamatan atau kelurahan-kelurahan tertentu yang memang masih perlu dilakukan follow up Pak Kadis? Iya, betul sekali. Memang secara report hasil laporan berdasarkan SSGI Survei Gizi Indonesia, Makassar dari tahun lalu sampai sekarang itu terjadi penurunan stunting. Dari lokus stunting 33 lokus tahun lalu atau 33 kelurahan, hari ini menjadi lokusnya 20 kelurahan. Dan di antara 20 lokus kelurahan ini memang ada beberapa kelurahan yang kita jadi pilot, jadi fokus terutama di daerah-daerah Bidingkanaya, Tamalan Rea, dan Kepulauan Sangkarang. Kenapa kita lihat daerah-daerah Bidingkanaya, Tamalan Rea? Karena disinilah daerah-daerah marginal, daerah pinggiran kota yang setiap saat mobilisasi penduduk itu kita bisa lihat apakah anak-anak yang datang itu atau keluarga yang datang ke Makassar itu adalah keluarga yang berkurang gizi. Berarti warga-warga transmigran ya Pak? Iya, arti biasa berartinya penduduk yang mobilisasi ke kota. Tidak mungkin mereka langsung tinggal di tengah kota. Paling tidak mereka transit di pinggiran kota dan di situ anak beranak. Sehingga mempengaruhi gizi keluarga dan bisa saja mereka termasuk kelompok yang berisiko stunting. Nah ini yang kita prioritaskan di daerah terpinggiran. Sehingga pemerintah Kota Makassar
dengan kolaborasi semua SKPD, Iya. termasuk Dukcapil, termasuk Satpol, bagaimana kita ini mencegah masuknya stunting-stunting baru. Mhm. Bukan kita mencegah perpindahan penduduk, tapi kita bagaimana mencegah terjadinya stunting baru Baru. dan menambah keluarga-keluarga yang berisiko stunting yang baru. Nah, ini strategi kita. Mhm. Ya, kan tadi sempat Pak Kadis katakan bahwa kita ini kan termasuk wilayah transmigran, Iya. tempat persinggahan 3 kecamatan tadi Pak Kadis ya, Sangkarang, Biringkanaya, Tamalan Raya. Iya. Berarti di daerah ini termasuk cukup tinggi angka Oh, tinggi, stuntingnya? tinggi ya. Oke, Iya. oke, cukup tinggi. Berarti perlu lagi pendekatan Iya. nih Pak Kadis? Bukan pendekatan, kita perlu intervensi. Intervensi, oke. Baik intervensi spesifik Mhm. maupun intervensi sensitif. Iya. Setelah kita beberapa hari yang lalu kita koordinasi rapat dengan Menko PMK. Iya. Menko PMK menginstruksikan bahwa dan semua rata-rata punya masalah yang sama bahwa alat ukur bayi Iya. itu namanya antropometri Mhm. itu harus diperremajakan, diperbarui dan disiapkan di setiap posyandu seluruh Indonesia. Mmm. Kedua, bagaimana menyiapkan USG Iya. yang ada di puskesmas karena ini USG juga memantau perkembangan bayi Baik. pada kelompok-kelompok ibu hamil. Nah, kelompok ibu hamil inilah salah satu kelompok yang berisiko stunting. Makanya kita harus intervensi spesifik terhadap kelompok-kelompok yang berisiko. Remaja, calon pengantin, ibu hamilnya, ibu pasca salin, dan Iya. ibu yang memiliki baduta bayi 2 tahun. Nah, inilah semua kelompok berisiko stunting berada tadi di kelompok-kelompok marginal tadi, Iya, pinggiran iya, iya. kota. Betul. Mungkin dari daerah lain yang notabene sudah tinggi angka stunting, Mhm. karena Makassar ini paling rendah, masuk di kota Makassar, bisa saja angka stunting Makassar ini kalau kita Iya. tidak cepat cegah, intervensi bisa bertambah. Nah, Mhm. itu kita punya strategi. Iya, berarti perlu, yang namanya kolaborasi Pak Kadis ya? Tadi Iya, sempat wajib. katakan. Bukan kolaborasi, Mhm. bahkan sudah instruksi presiden dalam perpres itu harus wajib semua urusan. Jadi harus Sekarang di-underline ya, ya. tahun lalu program kerja semua kementerian lembaga mungkin stunting tidak dimasukkan. Setelah ada instruksi presiden berdasarkan rapat pimpinan daerah beberapa bulan lalu, stunting ini menjadi 8 prioritas semua kementerian dan daerah. Ya, selain dari pengendalian inflasi, kemudian kemiskinan ekstrim, Iya. termasuk juga adalah bagaimana percepatan penurunan stunting yang ada di daerah. Bahkan di NGO, di Kementerian TNI Polri, semua masukkan program wajib percepatan penurunan stunting di Indonesia. Gitu. Berarti memang sudah Sudah wajib, sudah urusan wajib. usaha wajib Iya. ya karena langsung instruksi presiden ya Iya, Pak Kadis. apalagi sekarang Indonesia itu tahun depan Iya. minimal target nasional itu tahun 2024 itu 14%. Iya. Alhamdulillah insya Allah Makassar kita bukan 14%, kita zerokan. Zero ya. Kita zerokan. Makanya inilah sosialisasi dasar ini yang langsung berkaitan dengan masyarakat itu merupakan strategi paling jitu. Mhm. Selain kita sudah laksanakan edukasi di kontainer-kontainer, Iya. pemberian edukasi pelayanan KB non MKJP, kemudian pemanfaatan akses eksklusif dan edukasi dini stunting itu sudah optimal. Dan sudah lebaran lagi kita rencana akan membuat inovasi genting. Gerakan makan protein cegah stunting. Ini nanti kita berikan makanan-makanan tambahan yang bermuatan lokal. Oh. Nah, seperti produk-produk dasar ini itulah tadi. Nanti kita lakukan kepada anak-anak stunting yang berkasus dan keluarga yang berisiko stunting. Nah, Pak Kadis, ini sebagian orang kan belum tahu ini stunting apa. Tadi kita bicara panjang, tapi Betul sedikit sekali. menggambarkan sedikit bagaimana ciri-ciri dari anak stunting itu Pak Kadis. Iya. Kalau dulu kan kita pendek-pendek itu orang bilang oh mungkin turunan, tapi sekarang kalau kita lihat generasi sekarang itu kan semua pada tinggi-tinggi Pak Iya. Kadis. Tapi ya di satu sisi itu kita melupakan bahwa oh ternyata kan ibu-ibu kadang-kadang melihat bahwa anak saya sehat tetapi dia tidak melihat mengukur ketinggian. Iya, Makanya betul kalau di sekali. posyandu itu kan ada namanya mengukur timbangan dan ketinggian, badan, iya ya. berat badan. Silakan Pak Kadis. Jadi memang kita harus samakan persepsi. Mhm. Stunting itu kalau bahasa fisik itu pendek. Mhm. Dan kita harus ingat, pendek ini nanti anak-anak sampai dengan 2 tahun. Jadi kalau ada anak pendek 5 tahun, 7 tahun itu sudah tidak bisa lagi intervensi. Sampai dengan umur 2 tahun. Tapi perlu kita ingat bahwa yang pendek itu tidak semua stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, kemudian secara umum Iya. pengertian stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak karena kekurangan gizi kronis waktu yang lama. Iya. Jangan sampai kita bilang bulan lalu ada anak-anak gemuk, hari ini kurus itu stunting. Oh, bukan. Ada waktu lama intervensinya. Iya, iya. Itu mungkin kasus tadi bulan lalu yang saya mulai sekarang itu mungkin kekurangan gizi. Makanya
Dan stunting ini bukan karena keturunan, Mmm, pokoknya karena kekurangan gizi. Biar keluarganya pegawai negeri, berada penjual ikan, nelayan, tapi kalau kurang gizi anaknya iya bisa berpotensi stunting. Kita tahu banyak kasus-kasus pegawai negeri bapaknya, pegawai negeri mamanya, kok anaknya stunting. iya, betul betul. Ternyata stunting ini bukan cuma di gizi, Mhm, tapi lebih spesifik lagi adalah bagaimana mmm. pola pengasuhan keluarga dalam percepatan penurunan stunting ini. Pak Kadis, ada tidak rencana untuk kolaborasi? Kita kan tahu sekarang ini banyak makanan-makanan di sekolah Iya, yang juga kurang, apa ya, kurang, dapat pengawasan Pak Kadis ya. Apakah ada rencana nanti ini ke depan? Kan tadi sudah melakukan kolaborasi, iya, rencana mungkin ke depan di tahun untuk menserokanlah Kota Makassar iya, dengan, stunting betul sekali. dengan Dinas Pendidikan untuk Iya, kolaborasi dalam hal pemantauan juga dari segi makanan anak-anak gitu. iya, Mhm, betul sekali. mhm. Itu memang sudah masuk program tetap Oke, dari Bangga Kencana. mhm, Dari tahun lalu kita sudah sering mengadakan kerjasama sama sekolah-sekolah. iya. Hari ini sudah berjalan namanya Sekolah Siaga Kependudukan. Oke. Jadi sini mau program tetap siaga kependudukan, dan ini sekolah siaga kependudukan ini sekolah hampir 90% proaktif sekolah. Mmm, Bagaimana percepatan stunting di sekolah? iya, Ya termasuk realisasinya mhm, menjaga makanan-makan anak. Ya, kemudian bagaimana memberikan edukasi bahwa ini stunting bahaya, dengan bagaimana mencegahnya di dalam keluarga. Nah ini. iya Kemudian nanti ke depan, bulan setelah selesai Lebaran, insya Allah iya kita adakan lagi namanya sosialisasi bagi sekolah-sekolah, kerjasama dengan sekolah. Di iya iya. sinilah kita bagaimana usia perkawinan. Karena Mhm, Jangki bilang bahwa anak-anak remaja ini yang siap menikah itu juga merupakan kelompok-kelompok yang berisiko stunting mhm, kalau tidak dibekali stunting. iya, Karena banyak yang siap menikah, tapi apakah belum tentu anaknya nanti dilahirkan setelah menikah itu stunting atau tidak. Nah, mmm, ini perlu pendampingan keluarga. Dan hari ini juga sementara berlangsung mhm, orientasi atau pelatihan bagi tenaga pendamping keluarga iya. yang jumlahnya kurang lebih 2.358. Wah, banyak Makassar. sekali. Nah, Makassar itu Pak Kadis ya? inilah adalah tim-tim yang mendekati pendekatan keluarga. Mmm, Bagaimana memberikan edukasi keluarga pencegahan stunting, iya, bagaimana mengkampanyekan kontrasepsi pasca salin. mhm, Nah, ini yang penting ini. Dan berarti bagaimana mengkampanyekan ASI eksklusif bagi anak. Nah, itu. berarti sejak dini Pak Kadis ya, Ya, berarti sebelum menikah dari didampingi dari awal. awal, Ya, jadi sebelum menikah mhm, catin, setelah menikah iya pasangan usaha subur. iya, Setelah pasangan usaha subur hamil. Setelah hamil menyusui. menyusui. Pasca salin, inilah kelompok-kelompok inilah yang rentan untuk berisiko Iya, stunting itu. jadi memang perlu pelibatan banyak orang Pak Perlu Kadis. pelibatan. Iya, baik Pak Kadis, terima kasih banyak, Iya, atas waktunya. Tapi sebelum kita akhiri mungkin Pak Kadis ada yang ingin himbau iya. kepada pendengar kita dan penonton, silakan. Jadi kami sampaikan dari Dinas Pengelolaan Penduduk ini tidak akan berhasil program percepatan penurunan stunting Mhm, kalau bukan dimulai dari keluarga. Silakan kita maksimalkan 8 fungsi keluarga. iya, Dan program pemerintah memang ada program Jagai Anata, mhm, ini memang sangat bagus. iya Bukan cuma jagai Anata terhadap keluhan-keluhan pelecehan, iya, tapi yang paling penting adalah salah satunya adalah jagai gizi Anata. mhm. Karena dengan memulai gizi Anata, gizi dari keluarga, insya Allah kita bisa mewujudkan zero Makassar stunting. Wah, iya baik. Nah, penonton dan juga sahabat Ras, itu tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Kadis, jagai anata, jagai gizinya juga, jagai makanannya, jangan hanya sekedar, pelecehan-pelecehan saja, tetapi kita juga memulai dari sekarang Pak Betul Kadis sekali. ya, Iya, mhm. Karena kalau tidak dijagai dari segi makanan, kita kan sekarang ini banyak ibu-ibu yang instan Pak Kadis, iya, yang sekedar, anak sudah makan kenyang, ya sudahlah, tidak memikirkan bahwa itu punya nilai gizi atau tidak. iya, Nah, itulah dari paling tidak berawal dari rumah, iya. kita sebagai ibu-ibu juga harus mengawasi itu. Terima kasih banyak Pak Kadis hadir atas waktunya, sudah bersama dengan kami, sudah memberikan penjelasan kepada pendengar dan juga penonton, ya mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi di kegiatan yang lain, tentu saja masih bersama dengan Dinas KB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren dan stop stunting.